Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para hadirin, para pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hadis Nabi yang berbunyi, Haddatsana Abul Yamani akhbarona Syu'aibun an Az-Zuhriyyi qala akhbaroni Salim ibnu Abdillahi an Abdillahi ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'in wa mas'ulun wa mas'ulun an ra'iyatihi. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. War rajulu fi ahlihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Wal khadimu fi mali sayyidihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Qala fasami'tu haula'i min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ahsibun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala war rajulu fi mali abihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abu al-Yaman, dia telah mengabarkan kepada kami Syu'aib, dia berkata dari Az-Zuhri, dia berkata telah mengabarkan kepadaku Salim bin Abdullah dari Abdullah bin Umar bahwa dia mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Kepala negara atau kita sebut sebagai presiden atau seorang imam yang dalam bahasa Arab adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu bahkan dia adalah seorang pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan diminta pertanggungjawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut. Kemudian dia berkata, aku mendengar semua itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Aku menduga Nabi Muhammad SAW juga bersabda, dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya dan akan diminta pertanggungjawaban atas, dan setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah dipimpinnya. Hadirin atau para pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepintas kita melihat bahwa makna dari hadis tersebut bahwa seorang perempuan bisa menjadi pemimpin atas apa yang dipimpinnya. Namun dalam surat An-Nisa potongan ayat ke-34 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang artinya lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Dari pembahasan hadis dan Al-Quran surat An-Nisa yang telah saya bacakan tadi, sepintas kita melihat bahwa hal ini atau makna yang terkandung di dalamnya adalah bertolak belakang atau tidak selaras dengan maksud dan arti dari kedua kalimat tersebut, yaitu Al-Quran surat An-Nisa dan hadis Nabi tadi. Lalu bagaimana ketika seorang perempuan menjadi pemimpin? Di situ terdapat pertanyaan demikian. Dalam kesempatan kali ini, insya Allah saya akan mencoba menjelaskan bagaimana penjelasan ketika seorang perempuan menjadi pemimpin berdasarkan hadis Nabi Muhammad dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum saya mencoba menjelaskan, koreksi, tambahan atau masukan insya Allah akan saya terima. Jadi artinya saya mengharapkan koreksi, tambahan atau berupa masukan dari apa yang saya bahas, gitu ya. Selanjutnya ada sebuah hadis yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Utsman ibnul Haythami haddatsana Aupun anil Hasani an Abi Bakrata qala laqad nafa'anillahu bikalimatin ayyamal jamali lamma balagun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anna Farisan malakubnata Kisra qala lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan, rawahu Al-Bukhari, yang artinya tidak akan sukses, tidak akan menang suatu kaum atau masyarakat yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita, dalam hal ini menjadikan seorang perempuan menjadi pemimpin. Namun sebelum itu saya akan mencoba menjelaskan arti dari kosakata yang ada dalam penggalan hadis tersebut.
kata yuflihu mengandung arti kesuksesan atau kemenangan atau kejayaan. Kata ini berasal dari kata falahun, gitu ya. Sedangkan kata qaumun berarti jamaah, satu kelompok atau masyarakat. Selanjutnya kata amrohum berarti urusan, yang berasal dari kata amrun, ya. Kemudian ada kata imro'atun yang berarti perempuan. Nah, ini menjadi topik bagi pembahasan kali ini. Selanjutnya, para pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hadis tersebut, pandangan para ulama atau jumhur ulama memahami hadis tersebut secara tekstual. Mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis tersebut, pengangkatan wanita menjadi pemimpin atau kepala negara atau hakim dan berbagai jabatan yang lainnya itu adalah dilarang. Mereka menyatakan bahwa wanita menurut petunjuk syara hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga suaminya. Lalu seorang ulama Al-Qurtubi berpendapat bahwa hadis ini mengisyaratkan bahwa perempuan tidak diperbolehkan menjadi seorang pemimpin atau seorang hakim. Ini sebagai konsekuensi ia tidak bisa menikahkan dirinya sebagaimana ia tidak bisa menikahkan perempuan lain. Jadi menurut ulama yang satu ini yaitu Al-Qurtubi, tidak boleh seorang perempuan menjadi hakim atau pemimpin karena sebagai konsekuensi dari hal itu bahwa perempuan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Jadi artinya kan perempuan itu tidak bisa menikah tanpa adanya wali, begitu kira-kira ya. Sebagaimana ia tidak bisa menikahkan perempuan lain, jadi tidak bisa menjadi wali bagi perempuan yang lain. Karena wali nikah itu harus seorang laki-laki gitu ya. Kemudian ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat An-Nisa yang tadi ayat ke-34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fassolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallahu wallati takhafuna nusuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabgu alaihinna sabila innallaha kana aliyan kabira. Shadaqallahul azim. Yang artinya kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melebihkan sebagian mereka yaitu laki-laki atas sebagian yang lain yaitu perempuan. Dan karena mereka laki-laki, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diwajibkan untuk menafkahkan sebagian dari harta mereka. Jadi artinya ketika seorang laki-laki telah menikah, maka yang wajib untuk menafkahi keluarganya adalah laki-laki. Gitu ya. Sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena itu Allah telah memelihara mereka yaitu wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusudnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka
Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi lagi Maha besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, dari pembahasan yang telah tadi saya bahas, maka mengandung kesimpulan bahwa yang pertama dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, At-Tirmizi, dan Imam An-Nasai yang telah tadi saya bacakan mengenai hadis kepemimpinan wanita secara umum adalah hadis sahih lizati. Sanadnya memenuhi kaidah kesohihan sanad hadis, yaitu bersambung sanadnya, periwayatannya beserta sikoh yang bersifat sikoh, serta terhindar dari suj atau ilat. Demikian pula dengan matan, memenuhi kaidah kesohihan matan hadis. Kemudian yang kedua, secara tekstual hadis tersebut sebagian adalah sebagai larangan bahwa wanita menjadi pemimpin dalam urusan umum, gitu ya. Oleh karena itu jumhur ulama secara tegas menyatakan bahwa kepemimpinan perempuan atau wanita dalam urusan umum itu dilarang. Menjadi presiden, menjadi hakim atau qadi, gitu ya, itu dilarang menurut jumhur ulama berdasarkan hadis tadi. Kemudian yang ketiga, secara konseptual atau secara kontekstual, hadis tersebut dapat dipahami bahwa Islam tidak melarang wanita untuk menduduki suatu jabatan atau menjadi pemimpin dalam urusan umum, bahkan menjadi kepala negara sekalipun, dengan syarat sanggup melaksanakan tugas tersebut. Oleh karena itu, hadis tersebut harus dipahami secara kontekstual sebab kandungan petunjuknya bersifat temporal, gitu ya. Demikian pembahasan yang telah saya bahas pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya katakan, koreksi, masukan, tambahan dibutuhkan dalam pembahasan yang setelah saya bahas ini. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.